Ergonomis yang tepat bagi para pekerja. Faktor risiko bahaya terhadap kesehatan kerja, yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor psikologis. Akibat yang dirasakan dari faktor fisik seperti mengalami nyeri pinggang, risiko nyeri pada tulang belakang, nyeri otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan posisi pengangkatan beban yang tepat. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan posisi pemindahan beban yang tepat. Yang pertama, posisi pengangkatan beban yang tepat. Jika berat beban 25 kg, diangkat antara siku dan jari tangan. Jika berat beban 20 kg, diangkat antara bahu dan betis. Selanjutnya, yang harus diperhatikan yaitu posisi pemindahan beban yang tepat. Yang pertama, membuat perencanaan sebelum memindahkan beban. Kita harus tahu berapa berat beban yang diangkat dan apakah memerlukan alat bantu atau bantuan rekan kerja. Yang kedua, lakukan tes stabilitas. Pastikan posisi Anda saat hendak mengangkat benda dalam kondisi stabil. Posisi kaki berada dekat dengan beban. Hindari mengenakan pakaian yang ketat atau alas kaki yang tidak tepat. Yang ketiga, tekuk lutut, posisikan tubuh untuk berjongkok. Pastikan tulang punggung harus tegak saat mengangkat beban. Angkat beban sedekat mungkin dengan tubuh. Berdirilah dengan menekankan kaki agar beban diserap oleh otot kaki. Yang keempat, jaga kestabilan tubuh saat bergerak. Jagalah agar beban tetap dekat dengan pinggang ketika benda dipindahkan dan jangan memutar tubuh Anda. Pastikan pandangan harus bebas dari hambatan dan keadaan area kerja tidak ada gangguan. Yang kelima, pastikan kepala Anda tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang keenam, jangan mengangkat beban melebihi batas berat beban maksimum. Yang ketujuh, letakkan benda pada posisi yang diinginkan. Selain dengan melakukan cara pencegahan tersebut, pekerja harus memiliki gaya hidup yang sehat untuk dapat mengoptimalkan ergonomis. Salah satu gaya hidup yang sehat adalah dengan tidak merokok. Kita perlu ketahui bahwa dalam satu batang rokok itu mengandung banyak sekali zat-zat beracun. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis nyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Zat yang paling berbahaya yaitu yang pertama karbon monoksida. Salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Yang kedua, tar. Zat berbahaya penyebab kanker karsinogenik dan berbagai penyakit lainnya. Dan yang ketiga, nikotin. Nikotin zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. 5 penyakit mematikan yang diakibatkan oleh rokok yaitu 1. Kanker, 2. Serangan jantung, 3. Diabetes, 4. Masalah daya tahan tubuh, dan 5. Disfungsi ereksi. Menurut penelitian, ada keterkaitan antara pengguna rokok dengan COVID-19, yaitu rokok lebih rentan terinfeksi COVID-19. Rokok memiliki risiko 2,4 kali lipat lebih tinggi dirawat di ICU dan membutuhkan ventilasi atau bahkan meninggal akibat COVID-19. Berdasarkan penelitian lain menyebutkan bahwa merokok berkaitan dengan risiko COVID-19 akan berkembang ke derajat berat bahkan sampai kematian. Tidak hanya faktor fisik, ergonomis juga meliputi faktor psikologis. Akibat yang dirasakan dari faktor psikologis yaitu stres. Stres kerja timbul sebagai bentuk ketidakharmonisan individu dengan lingkungan kerja.
Stres merupakan suatu kondisi tertekan yang dialami pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga berpengaruh terhadap respon emosional, proses berpikir, serta kondisi fisik pekerja yang berakibat pada penurunan performa, efisiensi, dan produktivitas kerja. Kita juga harus mengenal faktor penyebab stres. Yang pertama, stresor lingkungan fisik. Faktor ini disebabkan oleh lingkungan fisik dapat berupa sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. Yang kedua, stresor individu. Faktor individu ini terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi, masa kerja, kondisi kesehatan, konflik peran atau peran ganda, tipe kepribadian, dan peristiwa atau pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu stresor kelompok. Yang dimaksud dengan stresor kelompok di sini adalah beban kerja yang berlebih, beban kerja kurang sehingga tidak adanya ketertarikan pada pekerjaan, kondisi fisik yang berbahaya, pembagian waktu kerja, stres karena kemajuan teknologi. Tips menghadapi stres terkait pekerjaan. Kita harus bisa untuk mengelola stres dengan sediakan beragam aktivitas kesehatan, lalu manajemen stres, dan sediakan waktu setengah jam 2 kali seminggu untuk aktivitas kesehatan. Maka akan menghasilkan pekerja dengan berat badan yang lebih sehat, tekanan darah lebih rendah, tenaga yang meningkat, jadwal tidur lebih baik, dan memperbaiki manajemen stres hanya dalam waktu 8 minggu. Penanganan lain untuk manajemen stres. Yang pertama, berbicara keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, dan tenangkan pikiran dengan relaksasi. Manajemen stres yang paling mudah untuk dilakukan adalah relaksasi. Cara untuk melakukan relaksasi yaitu yang pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman, bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, dalam 3 hitungan lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan seolah beban pikiran dilepaskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dari Tuhan, ikhlas dan sabar. Mari mengoptimalkan ergonomis untuk hidup yang lebih sehat.